Halo semuanya, kembali lagi bersama Maldini Evans. Pada episode keempat, Lock and Key menceritakan tentang Kinsey yang mengajak Tyler masuk ke dalam pikirannya. Sementara Body menemukan sebuah kunci yang bisa membuatnya menjadi hantu. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film diawali dengan Body yang mengajak kakaknya untuk masuk ke dalam kotak mainan. Body menjelaskan kalau semua ini ada di dalam pikirannya. Dia juga bilang perasaan juga bisa menjadi makhluk hidup di sini. Kemudian Body mengambil kotak kecil dan membukanya. Setelah itu mereka masuk ke salah satu ingatan Body. Kinsey mencoba menyentuh ayahnya tapi tidak bisa. Body bilang mereka tidak bisa mendengarnya ataupun disentuh. Randall menceritakan kisah monster laut kepada Body sebelum tidur. Ada nelayan tua yang berlayar ke laut dengan rekan-rekannya. Suatu hari mereka terjebak di tengah badai besar dan mereka begitu bingung hingga berakhir di pulau terpencil. Para nelayan menemukan peti yang berisi emas. Kemudian mereka kembali ke kotak mainan. Body pikir dia tertidur sebelum ayahnya selesai menceritakan kisahnya. Tyler pikir mungkin ini terbaik karena kisah itu menjadi kelam. Kinsey tidak terima. Menurutnya kisah itu berakhir bahagia karena dia mengingatnya. Setelah itu mereka semua keluar dari kotak lalu Body mencabut kunci dari lehernya. Kedua kakaknya masih penasaran bagaimana bisa ini terjadi. Body menjelaskan semua karena kunci kepala yang dia temukan saat mendengar bisikan. Kinsey yakin ayahnya tahu kunci itu karena gelang yang diberikan ayahnya. Saat Body mau memasukkan kunci ke kakaknya, mereka menolak. Tyler berkata sampai mereka tahu seberbahaya apa kunci ini, maka dia akan menyimpannya karena dialah yang tertua. Kinsey dan Body keberatan. Menurut Body, dia yang menemukan kunci itu. Dia juga menjelaskan kalau kunci satunya tidak hilang, tapi diambil oleh wanita sumur. Kemudian mereka sepakat kalau Tyler mengambil kunci cermin, sedangkan Kinsey mengambil kunci kepala. Sementara itu wanita sumur mencari lokasi rumah Mark Cho, yang pada episode pertama orang itu meledakkan diri. Kemudian dia memakai kunci kemana saja menuju lokasinya. Saat menemukan berangkas, sayangnya tidak terdapat kunci yang dia cari. Lalu salah satu anak muncul dengan memakai kalung kunci. Wanita itu akan menunjukkan fungsi kalungnya jika anak itu juga mau menunjukkan fungsi kalung miliknya. Anak itu menjelaskan kuncinya berfungsi seperti korek api. Setelah wanita itu membuka pintu, dia mengambil kunci anak itu sambil mendorongnya ke dalam. Di sisi lain, Scott berterima kasih kepada Kinsey karena mau membantunya syuting. Lalu dia memberikan tiket konser band lokal di daerahnya. Dia berharap Kinsey mau pergi berduaan dengannya. Kinsey berkata dia ada tugas. Scott mengambil kembali tiketnya untuk disimpan jika Kinsey mau pergi dengannya maka cukup kasih kabar. Setelah itu Kinsey, Body, dan ibunya datang ke pertandingan hoki Tyler. Lalu Ellie muncul dan Nina memperkenalkan Body dengannya. Kemudian Kinsey duduk di belakang Eden dan Jackie. Mereka menyadari Kinsey di sana lalu Jackie mengajaknya duduk bersama. Sementara Tyler kecewa karena menjadi pemain cadangan. Brinker berkata Tyler hebat tapi masih baru. Jadi pelatih masih mempercayai orang lama. Dia yakin Tyler akan mendapat kesempatan. Walaupun kalah, ibunya tetap memberinya selamat. Ini baru pertandingan pertama. Dia yakin anaknya akan tampil di pertandingan berikutnya. Saat melihat Jackie, Tyler menghampirinya untuk mengajaknya pergi ke pesta Harvey. Lalu ada Kinsey yang mengobrol dengan pemain hoki. Kemudian Tyler menghampiri adiknya. Pemain hoki itu menghina Tyler karena menjadi pemain cadangan. Tidak terima, Tyler menghajarnya lalu wajah Sam Lesser muncul. Setelah itu Nina dipanggil guru. Joe menjelaskan pemain lain memukul duluan tapi Tyler juga kelewatan. Dia pikir Tyler akan diskors beberapa pekan dari tim hoki.
Nina bilang Tyler tidak seperti biasanya, tampak murung bersikap defensif. Joe mengerti mengingat kejadian yang dilalui Tyler. Scene berganti ke kilas balik saat Sam Lazar menghampiri Tyler yang sedang menunggu ayahnya. Tyler menjelaskan dia akan dimarahi ayahnya karena pulang terlambat dari pesta hoki dan melanggar jam malamnya 15 kali. Dia merasa selalu berbuat salah di mata ayahnya. Sam merasakan hal itu. Berkali-kali dia selalu berpikir setiap bangun tidur dia harus membunuh ayahnya. Tyler berkata jika memang mau membunuh jangan lupa bunuh ayahnya juga. Scene kembali ke masa kini. Logan datang dan berkata, tadi perkelahiannya yang hebat Mayweather. Dia tahu rasanya kehilangan seseorang dan tahu banyak soal kemarahan. Itu akan menghancurkanmu jika dibiarkan. Keesokan harinya Kinsey sedang menggambar lalu ada pesan dari Scott yang akan menunggunya di lokasi konser. Tadinya Kinsey ingin balas oke, tapi tiba-tiba berubah pikiran. Kemudian dia menghampiri Tyler yang sedang menerima hukuman mengepel rumah. Dia kasih tahu ke Tyler kalau dia akan masuk ke dalam pikiran menggunakan kunci kepala. Setelah itu Kinsey langsung memasukkan kunci ke lehernya lalu dia dan Tyler masuk ke sebuah mall. Seperti toko-toko ingatan, lalu menuju ke ingatan ayahnya. Kinsey menemukan sebuah ingatan dongeng ayahnya yang sama seperti Body. Bedanya Kinsey ingat apa ending ceritanya. Randall bercerita nelayan yang naik pertama mengambil harta karun tapi temannya tidak sampai tepat waktu karena monster laut memakannya. Merasa bersalah, nelayan memutuskan untuk membagikan harta karun kepada keluarga mereka. Saat monster itu muncul kembali dan melihat nelayan membantu banyak orang, maka monster itu mengeluarkan para nelayan yang ternyata masih hidup. Kemudian Kinsey dan Tyler melompat ke tempat Tyler menghajar pemain hoki. Lalu ada makhluk mirip Kinsey yang memiliki kuku panjang. Scene berlanjut ke tempat di mana Kinsey dan Body bersembunyi. Ternyata mereka bersembunyi dari Sam Lazar. Kinsey berkata dia melihat tongkat perapian, seharusnya dipakai untuk memukul Sam Lazar. Tapi dia malah bersembunyi seperti seorang pengecut. Tiba-tiba sosok Kinsey datang menghajar Tyler. Untungnya Kinsey dapat menghentikan dengan memakai tongkat perapian. Setelah itu mereka kembali ke kamar Kinsey. Kinsey menjelaskan kalau makhluk itu adalah ketakutannya. Tyler masih kesakitan dan ada bekas luka cakaran. Tyler kesal karena Kinsey buat makhluk itu menyerangnya. Singkat cerita, Tyler stalking Instagram Jackie. Dia panik karena tidak sengaja like foto Jackie. Kemudian dia teringat ayahnya menceritakan kisah monster laut kepadanya. Kali ini versi yang suram. Randall berkata monster laut menyisakan satu orang nelayan agar orang itu bisa menghabiskan sisa hidupnya di pulau sendirian. Semua masa lalu selalu bersama kita. Kau bisa mencoba kabur darinya, tapi akan selalu ada. Di sisi lain, Nina bertemu Ellie di sebuah restoran. Nina mengaku sudah tidak minum alkohol lagi. Ellie menyesal karena telah memberi hadiah botol bir kepada Nina. Kemudian Nina membahas soal anaknya. Salah satunya Body yang suka menghayal soal teman di rumah sumur. Ellie terkejut ketika mendengar rumah sumur. Sementara itu Body kembali mendengar suara bisikan. Dia mengikuti suara itu hingga ke ruang belajar. Saat mengamati lukisannya, dia menemukan sebuah kunci dengan tengkorak. Setelah itu dia mencobanya ke pintu dengan gagang tengkorak. Ketika melewati pintu, dia terpisah dengan tubuhnya. Kini Body menjadi hantu. Kemudian dia terbang lalu menemukan Tyler. Tapi kakaknya tidak melihat ataupun mendengarnya. Setelahnya dia terbang kembali melewati hutan hingga sampai ke pemakaman keluarga Locke. Kemudian dia bertemu dengan kakek buyutnya yang bernama Chamberlain Locke. Orang itu senang Key House punya penghuni baru. Body bertanya apakah pernah melihat ayahnya. Orang itu bilang belum pernah bertemu Randall dalam waktu yang lama. Dia juga berduka atas meninggalnya Randall.
karena Randall merupakan cucu buyutnya. Dia menjelaskan hanya yang meninggal di sini yang berkeliaran. Beberapa memilih untuk melanjutkan, tapi dia lebih suka tinggal di sini. Dia bercerita kalau Duncan dan Randall dulu sering terbang menjelajah. Setelah itu Body melihat Ellie pergi ke rumah sumur. Ellie membuka pintunya dan memanggil Lucas, tapi tidak ada jawaban. Sementara di dalam rumah Tyler melihat Body yang kaku tiduran di lantai. Kemudian Body kembali dan mengagetkan kakaknya. Body menjelaskan dia telah menemukan kunci yang membuatnya menjadi hantu. Dia juga cerita telah bertemu dengan kakek buyutnya. Tyler tentu kesal dan marah karena berpikir Body telah mati. Di sisi lain, Nina masuk ke kamar Kinsey yang sedang menyiapkan sketsa. Kinsey bingung memilih karena hanya boleh didaftarkan satu. Nina menyarankan Kinsey pergi keluar untuk menjernihkan pikiran. Kinsey beritahu sebenarnya Scott mengajaknya pergi, tapi dia tidak mau. Dia takut mengecewakannya karena dia tidak sekeren yang dibayangkan. Nina tetap minta Kinsey pergi karena menurutnya Kinsey tidak pernah mengecewakan. Singkat cerita, Kinsey pergi dan melihat Scott menunggunya. Lalu dia melihat kunci kepala dan memutuskan untuk pergi dari sana. Sementara itu Tyler membantu adiknya memasang lampu bintang di langit-langit. Tyler bingung kenapa ayahnya tidak pernah memberitahukan bahwa dia memakai kuncinya. Body pikir ayahnya lupa seperti ibunya atau mungkin mereka sudah tua. Padahal kakek buyutnya mengatakan kalau ayahnya bersenang-senang memakai kuncinya. Tyler penasaran kenapa ayahnya juga benci tempat ini. Body menduga ayahnya takut kepada wanita sumur. Di sisi lain, Kinsey ke hutan dan kembali memakai kunci kepala. Kali ini dia membawa sebuah tas. Sementara Nina melihat buku tahunan milik suaminya. Saat membuka halaman yang ada Lucas dan Mark, di situ ada simbol Omega. Lanjut di halaman berikutnya juga penuh dengan Omega. Dia menyadari kalau Sam Lesser juga punya tato simbol Omega di tangan. Di akhir cerita, Kinsey keluar sambil menyeret tas yang dibungkus makhluk mirip dirinya. Kemudian dia menusuk makhluk itu lalu menguburnya. Tanpa dia sadari ternyata wanita sumur mengamati Kinsey dari kejauhan. Dan episode ini pun bersambung. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan episode Lock and Key berikutnya.